dimohonkan untuk mikrofonnya agar dimatikan dan kameranya agar di-on-kan agar kita terjalin komunikasi dengan doa. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Kepada yang saya hormati Bapak Nadirin AFD selaku pemateri 1. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fatur Rahman SHIME selaku pemateri 2. Dan yang saya hormati kepala sekolah atau yang wakili yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga kepada para peserta webinar pada pagi ini, adik-adik kelas 12 dan para alumni SMA Kabupaten Kendal yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada webinar ini. Meskipun ke jarak jauh, semoga kita semua diberikan. Acara ini merupakan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh WCDC, Workshop Career Development Center. Maaf, ada dekor ya? Halo, ya, kok jaringan. Suara saya sekarang terdengar? Saya lanjut. Alhamdulillah, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada webinar di hari ini. Meski dalam keadaan online jarak jauh, semoga kita semua dapat diberi keberkahan. Amin. Acara ini merupakan kegiatan dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh WCD Workshop Development Center dengan tagline Manja dan Beda. Dari saya, di mana webinar series 4 ini mengusung tema dengan manajemen waktu kuliah sambil nyantri. Maka itu izin saya selaku pandu acara pada untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan, acara terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu sebelum memulai acara, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan Fatihah. Ala hadiniyahi wa mul barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara pada siang hari ini berlangsung dengan lancar dan tidak terkendala suatu apapun. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan diisi oleh Saudara Mami Rudi selaku Panitia WCDC. Kepada Saudara Hamam, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Mas Fatur Rahman selaku perwakilan Yani Dia Guna Semarang. Ya, Ucapkan terima mendalam kasih. alamin siang ini pagi menjelang siang kita bertemu lagi dalam webinar seri 4 dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan dan bersyukur. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Abu Muhammad SAW. Semoga kita sendiri umat yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir kiamat. Baik, dalam pertemuan webinar keempat ini kami mengangkat tema dengan manajemen waktu kuliah sambil nyantri. Siang ini yang akan dipimpin oleh sendiri selaku pemateri pertama, nanti akan membahas tentang manajemen waktu sambil kuliah sambil nyantri. Teman-teman peserta nantinya untuk bisa belajar dengan Mas Andin untuk sharing. Tentunya terima kasih kepada seluruh panitia WCDC yang sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan webinar series 4 kali ini. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi, akan moderatori Saudara Zulfa. Kepada Saudara Zulfa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada dia. Di sini saya Zulfa Fauziah. Selamat. Oke, langsung saja ya. Pemateri yang pertama itu ada Bapak Nadirin. Sebelum memasuki pemateri pertama, ini kan saya untuk membacakan CV dari Bapak ini. Oke, lengkap beliau di AMD, alamat Desa Bula, RT 05, RW 01, Kecamatan Rosari, Kendal. Untuk pendidikan formalnya SD Negeri tahun 2000, Kampus Al-Islam Rawari pada tahun 2004. Untuk yang pertama itu ada answer. Maaf sih, kamu ya. Oke, lanjut. Pada Bapak Nadirin, seperti Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad. Langsung saja karena waktu sudah siang. Semuanya yang saya hormati, izinkan saya untuk sharing tentang manajemen waktu kuliah sambil waktu manajemen kuliah sambil nyantri itu pada diri kita sendiri, bukan pada yang lain. Yang mengatur itu kita sendiri. Jadi ada beberapa sebagaimana apapun kegiatan itu yang mengatur kuliah sambil nyantri. Sebenarnya ini itu apa namanya, dari saya pribadi, mungkin dari saya pribadi itu manajemen waktu mondok sambil kuliah itu bisa. Nah, karena outputnya itu akan berbeda. Manajemen waktu kuliah nyantri dengan manajemen waktu mondok sambil kuliah itu nanti akan di next. Sebagai mahasiswa sambil nyantri, nanti kita akan sharing bersama tentang yang saya sampaikan, manajemen waktu kuliah sambil nyantri dan manajemen waktu mondok kuliah itu berbeda. Kita sharing mungkin dengan semua juga sudah yang mengetahui. Jadi yang pertama adalah di sini tujuan sebagai mahasiswa sambil nyantri itu apa? Maksud dan tujuan mahasiswa sambil nyantri itu pertama tergantung pada niatnya kita. Inamal a'malu ini, setiap sesuatu perkara itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita bisa kok apa tadi manajemen waktu kuliah sambil nyantri itu berarti kita lebih mengejar ke akademiknya. Kalau niat kita kok niatnya manajemen, kita akan dapat bahkan lebih. Saja dulu Nabi Sulaiman alaihissalam itu dicari antara ilmu, tahta, dan kota. Tetapi beliau Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu daripada yang lainnya. Karena beliau memilih ilmu daripada yang lainnya, akhirnya beliau mendapatkan yang diinginkan. Misalnya beliau mendapatkan suatu kerajaan, jadi raja, menguasai bisa bicara dengan binatang, menguasai angin dan sebagainya. Bahkan beliau juga dapat apa namanya istri yang paling banyak di antara nabi-nabi yang lainnya. Kita juga beliau dapat tahta, dapat harta, dapat. Jadi yang pertama kita atur niatnya dulu. Niat kita kuliah itu untuk apa? Niat kita mondok ini untuk apa? Jadi kita pertama diatur masalah. Kalau niat kita salah, ya hasil yang kita perolehkan dari niat Songo Semarang di mana ya cuma pengen cari teman, ya, di situ pasti hasil yang dapatkan jauh dari yang apa yang kita niatkan. Niat kita misalnya saya pengen kuliah dan dari perintah orang tua, itu datanya cuma itu. Tapi kalau baik, saya pengen kuliah yang kita boleh, bahkan yang kita tidak diinginkan pun akan dapat.
Itu yang pertama, ya, jadi manajemen waktu kuliah sambil nyantri. Atau waktu sambil nyantri itu bagaimana? Manajemen waktu mondok sambil nyantri itu juga sama. Saya mondok di Pakerpun Elton 3 tahun, karena niat saya dulu saya pengen mondok sambil kuliah, dan akhirnya saya bisa berjalan dua-duanya, mondoknya juga dapat, kuliahnya juga dapat, karena niat itu penting sekali. Jadi misalnya dari adik-adik, sahabat-sahabat, teman-teman semua, misalnya mau kuliah terus sama mondok, diniati niatnya dibalik. Saya pengen mondok sambil kuliah di Bahas, saya pengen mondok sambil kuliah di UNES misalnya. Ada niat nanti akan mempermudah tangan kita mau sesuatu gitu ya. Itu yang pertama adalah niatnya kita tahu, kita menjadi mahasiswa itu apa, menjadi santri itu apa. Mohon maaf, misalnya kok kita yang perkuliahan ingin kuliah untuk mencari pasangan hidup, ya yang kita dapat itu cuma pasangan hidup, ilmunya karena tidak jauh dari niatnya kita. Kita mencari ilmu, akan diberikan, kita akan memperoleh semuanya. Apa yang kita tidak inginkan pun memperoleh. Pertanyaan. Terus bisa dilanjut, Mas. Sektor poin. Ini. Terus lagi cuma dalam tugas dan kewajiban di pondok. Ini ada dua kewajiban yang berbeda, tapi harus berjalan bersama. Antara kita waktu mondok dan waktu kuliah itu harus berjalan bersama, karena kita katakan yang pengen mondok sambil kuliah itu dijadikan berketerampilan ganda. Maksudnya antara kewajiban pondok dan kewajiban kuliah harus berjalan bersama-sama. Nah, bagaimana cara mengatur manajemen waktunya agar kita tidak asal-asal berangkat kuliah pulang, berangkat kuliah pulang, berangkat kuliah pulang. Yang pertama kita harus membuat agenda dulu, agenda harian. Misalnya dulu saya pas di pondok juga pernah membuat agenda harian dari bangun tidur sampai dengan menjelang tidur. Itu buat. Jadi misalnya bangun tidur jam 3:30 atau jam 4, terus yang mau apa terus dan sebagainya. Nanti jam 4, 4:30 sholat subuh, terus nanti jam 5 ngaji, 5:30 mandi persiapan dan sebagainya. Nanti 6:04, 6:15 itu berangkat, karena dulu itu full day, 1 minggu full dari Senin sampai Sabtu itu terus. Jam pertama kebetulan kemarin jam 7 dulu, jam 4 jam terakhir. Nah, karena kita sudah melakukan agenda, jadi kita tertata. Jam sekian saya harus melakukan apa, jam sekian harus melakukan kita tertata. Nah, itu di web agendanya. Kalau kita sudah membuat 1 hari full dari bangun tidur sampai menjelang tidur, kegiatan kita dalam 1 hari pasti tidak melakukan kegiatan yang kita buat. Misalnya ada hafalan di hafalan ini sejak malam Sabtu, kita ngapalkan apa,
Nah, itu dibuat schedule setiap harinya. Jadi perjalanan kita itu akan tidak jauh yang kita buat agenda itu di dalam usaha. Saya jam 7 hari Senin saya kuliah, terus saya sampai jam 4. Setelah jam 4 setengah 5 saya ngaji sore dan sore jam 5 sampai jam 5 nanti ngaji lagi sampai jam 6. Terus maghrib sholat, habis maghrib ngaji lagi sampai isya, nanti belajar wajib sampai jam 10. Nah, jam 10 itu waktu berapa untuk misalnya mau cari makan. Kalau anak kalau malam itu sering makan, sering makan. Jadi jam 10 itu saya kasih waktu untuk jam 11. Jam 11 saya gunakan kalau misalnya mau cari makan, dan itu saya gunakan jam 11. Nah, ketika dalam agenda kita sudah tidur, misalnya ajaran kita sudah istirahat, kita harus istirahat. Nanti bangun lagi, itu setiap hari setiap itu. Jadi kita dengan istiqomah. Capek iya, susah, berat atau iya. Langsung kegiatan di kantor, pulang kuliah di kantor, besok berangkat lagi pagi lagi, pulang sore sampai malam kegiatan, jenuh ya. Nah, tapi gimana lagi? Nah, kita harus kerja jalan antara tugas pondok dengan tugas akademik. Capek, ngantuk, berat, ya kita harus lakukan dengan istiqomah setiap hari-harinya. Istiqomah, malas, iya, ngantuk, iya, berat, iya. Terkadang hujan, berangkat kuliah, aras-aras. Tapi karena itu kita melihat tujuan kita untuk kuliah apa? Ilmu, tabrak, pantang menyerah, hujan-hujan mangkat, berikut. Dulu pas di banjir pun juga sama, harus muter lewat Kamboja. Nah, itu karena kita sudah melihat tujuan tadi, tujuan kuliah, tujuan mondok untuk apa. Jadi meskipun banyak halangan, banyak rintangan, kita lakukan dengan pantang menyerah. Apapun yang menghalangi kita, lawan saja, tidak saja. Itu yang agenda lakukan dengan istiqomah hari-hari. Rasanya jenuh banget, pasti iya. Di samping jenuh, males banget ya. Saya dulu juga pernah mendapat hukuman dari pondok karena tidak, tetapi saya tidak menghidangkan kuliah. Saya konsekuensi karena saya tidak hafal, ya saya menerima hukuman. Saya kuliah belum enggak. Nah, itu sudah konsekuensi saya. Saya ingin cari pondok sampai ya. Jadi apapun yang terjadi, saya tidak menghidangkan bulan bagai. Alhamdulillahnya setelah 3 tahun dari Patekun ke Semarang, hari mungkin ya capek banget, capek dulu, apalagi pas sama kuliah itu saya naik angkot pulangnya saat malam jam 8, di rumah jam 8, lebih sisa lanjut lagi kegiatan pondok. Caranya bukan main, tapi tidak masalah karena kegiatan itu adalah membuat kita itu antara dan males. Jadi jangan nanti misal kok yang sama dengan saya mondok santri ya, manapun niati, tujuan Anda masuk kuliah itu untuk apa. Jadi ketika kita sudah punya tujuan, kuliahnya itu sembarangan. Orang kadang masuk
males, tidak masuk dia. Jadi saya dari 3 tahun itu saya nggak berangkat kuliah itu bisa dihitung dengan jari. Saya berangkat ujian, berangkat terus berangkat itu bisa dihitung dengan jari. Jadi itu strategi sukses manajemen waktu, tugas akademik dan kewajiban di kelompok. Setiap orang punya pengalaman berbeda dalam menghadapi situasi yang sama, namanya berbeda. Monggo dari jenengan dia bisa menentukan, harus bisa makso awali, makso istiqomah, lakukan dengan istiqomah. Next. Terus selanjutnya adalah totalitas. Totalitas diri dalam menuntut ilmu agama saat di pondok pesantren dan pendidikan umum saat kuliah. Totalitasnya itu apa? Santri itu harus totalitas. Jadi dengan kalau spesies itu ceritanya kuliah di IAIN, jadi saya lagi daftar dan alhamdulillah bisa tes. Itu mantap dan akhir. Jadi kemantapan kita ke langkah-langkah yang lebih baik. Dari yang mantap sesuai dengan apa namanya alfiah itu ya, bagi alfiah itu ada Babulman dan Bakit yang Bakit orang begitu ya, kemantapan itu tidak ada kemanfaatan bagi di bawah Mas Fathur Rahman itu juga beliau alumni pondok, makanya keberadaan beliau mungkin sangat terkenal dan beliau jadinya orang itu kehadirannya itu selalu dicari orang kehadirannya seperti akan memberikan manfaat ya, karena sangat banyak manfaat. Jadi yang pertama yakin dan mantap seorang santri mahasiswa dengan totalitas itu yang pertama yakin dan mantap. Jenengan mau kuliah mau tujuan A, B, C, D, E, F, jenengan mantap percuma saja. Tapi kalau jenengan mantap yakin yang jenengan pilih itu akan membawa berkah sendiri. Jadi saya yang 6 itu saya milih pas pendaftaran, saya 6-6 itu sedangkan saya semua. Nah, saya mau syariah. 6-6-nya itu saya pilih syariah, ada jalan lain. Itu dulu. Nah, sekarang bisa atau tidak 6 itu saya sedangkan saya semua. Itu pasangan materinya saya yakin dan mantap. Di perbankan syariah itu dulu saya orientasinya sekarang saya kuliah kan pengen kerja. Jadi ketika di situ ada perbankan syariah jangka waktu 3 tahun cepat, itu pengen saya dilulus cepat tahun. Jadi saya nggak ngambil jurusan lain-lainnya, saya ambil yang ternyata cuma 3 tahun saya ambil. Dan anehnya lagi saat mengerjakan tugas akhir waktu kurang jam mengosa saya baru selesai kedua. Tapi karena yakin dan mantap, alhamdulillah 2 minggu selesai dan bisa ikut ujian mengosa. Ya, jadi terus di samping yakin dan mantap sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar itu juga harus minta restu kepada orang tua. Ridho Allah, orang tua itu tergantung pada ridhonya Allah, tergantung pada ridhonya orang tua. Sebab itu akan minta restu itu perlu sangat. Mungkin jenengan
mungkin malu kalau misalnya berangkat kuliah saat di rumah saling sama baik mungkin malu, tapi itulah justru yang akan mengantarkan panjenengan semua baik bertahan. Jangan malu, jangan malu. Saya pun ketika mau berangkat kerja, ketika mau kemana itu pasti pamit sama orang tua, saling. Nah, saya mau berangkat, Pak saya mau berangkat. Berangkat, hati-hati leh. Orang tua sebenarnya sangat hati-hati itu sudah asing mustajab. Jadi selamat di perjalanan itu akan mustajab. Jadi janganlah ya kita dalam perjalanan itu tidak ada masalah, tidak ada kendala apapun, tidak ada musibah. Itu orang tua paling mustajab terus bilang sangat hati-hati dalam itu adalah sudah dengan kita maju. Jadi di dalam perjalanan itu alhamdulillahnya kita selalu dari bala bencana. Kalau kita sombong kurang dengar yang alam karena ridho Allah terkadang pada diri kita itu ridho kita nerjang kita masuk silangan alam. Jadi itulah, jadi dalam menutup masa itu orang tua itu perlu ketika mau berangkat membuat itu saling pangan, nah Pak saya mau berangkat membuat, dan pendidikan umum saat itu juga sama. Misalnya bukan anak tapi anak kos yang notabene bukan pondok mau berangkat kos, nah itu juga harus kami harus izin sama orang tua. Nah kalau kita sudah izin orang tua sudah ridho, apa yang kita lakukan selama kita akan diberi kemudahan semuanya. Saya kasih dulu dan kebetulan saya setelah ujian Melakosa beberapa hari itu saya mau melamar di Wonosobo, sakit Wonosobo, alhamdulillah keterima. Terus setelah itu saya nggak kuat, saya resign. Nah, itu adalah berkat doa dari orang tua. Totalitas, kita mau menuntut ilmu, kita mau belajar totalitas. Yakin, mantap, dan doa orang tua. Bisa di next. Next. Yang terakhir, karena ini mungkin kita singkat saja ya karena nanti ada komentar juga yang isi. Yang terakhir pentingnya barokah ilmu pondok yang disertai pengembangan kemampuan saya. Sendiko dawuh kepada guru itu akan membuat kita berkah. Yang namanya barokah itu ziyadatul khair badal khair, bertambah selalu kebagusannya. Jadi ini jangan percaya atau tidak percaya, saya sudah mencoba sendiri. Kita mau apapun itu Pak Kiai bilang A, B, C, jangan melanggar ya dari alam. Tapi Pak Kiai bilang A, B, C, D, jangan lakukan dengan itu. Insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Saya sibukkan diri dulu pas mendaftar di rumah sakit saya Pak Yai ternyata menseru ada teman mungkin ada teman sing jeneng gawe
resign dari Wonosobo. Nah, itu ini saya resign dari sana. Setelah resign, satu itu saya panggilan gambir enggak lah. Saya 2 minggu saya panggilan koperasi. Itu tadi saya matur kepada Pak Yai lagi di koperasi Pak Yai di sini. Koperasi dari terus Pak Yai ngizini saya apa saya di sini dan alhamdulillah saya di koperasi jadi marketing saya bagian nagih kenapa namanya nagih ke nasabah itu malam saya jam 9 jam 10 itu saya dulu dan alhamdulillah dekat Pak Yai berkat Pak Yai itu sama saya nagih malam tidak masalah, tidak ada kendala, tidak ada yang namanya yang tidak diinginkan. Terus bertahan lagi itu selain dari sedikit pegawai kepada guru itu jangan sering melanggar aturan pondok. Atau kita sering-sering melanggar aturan pondok itu ya keberkahan kita berkurang. Sebab kita langgar aturan pondok, berkahan kita selalu berkurang. Ya suatu kita karena disitu santri hanya disuruh angon sapi ngarit ya, bahasa Jawa ngarit rumput mencari sapi. Selama mondok beliau nggak pernah ngaji sama sekali, yang ngurusi sapi. Beberapa tahun yang akan datang nggak pernah diulang sama Pak Yai tapi pernah cuma di dengan apa namanya ngarit apa orang tersebut beliau yang tidak pernah mengaji sama sekali beliaunya karena namanya tunduk dengan sindikat dari Kiai apa yang disampaikan besar itu banyak cerita-cerita itu ya kisah-kisah itu nah, jadi ketika kita penjelasan tentang barokah itu yang pertama jangan sekali-kali melanggar aturan, jangan sekali-kali berlawanan dengan tauhid atau buruk. Itu pasti. Ini saya juga membuktikan di situ jangan sering melanggar aturan pondok. Alhamdulillah saya di pondoknya karena manusia itu ya mungkin ada yang pernah melanggar, tapi tidak sering. Jadi, bertahan itu selalu ada selalu mengiringi. Terus untuk yang makna tentunya kamu untuk yang disampaikan dengan kemampuan saat kuliah itu dulu ini saya saja dulu saya waktu kuliah itu adalah saya orang gaptek tidak bisa ilmu komputer sama sekali kuliah semester 5 atau semester 6 semester 5 ya semester 5 itu belum bisa tentang komputer saya hanya tidak ada tugas menilai ke Allah saya memang gaptek tapi nggak tahu kenapa di semester 6 ada tugas akhir itu tiba-tiba saya bisa dengan komputer meskipun Microsoft Word terus Microsoft dan sebagainya itu pas menjelang apa namanya menjelang pembuatan tugas akhir jadi itu tadi yang saya sampaikan saya tugas akhir itu nggak ada 1 bulan alhamdulillah selesai 1 bulan nggak ada 1 bulan yang kurang 2 minggu saja itu sudah masuk kedua. Tapi ya itu mungkin karena berkah dari ilmu pondok yang membawa saya mendapat apa namanya keberuntungan karena ya keberuntungan itu 2 minggu
2 minggu masih berdua. Saya kejar. Kenapa saya nggak tahu, apa itu karena barokahnya ilmu pondok atau yang lain sebagainya. Itu adalah saya bisa mengajar dan pembimbingnya itu sudah ditemui mengarang itu dan sebagainya, membuatkan referensi revisi dan sebagainya. Akhirnya saya bisa mengajar. Jadi ada aturan 2 hal, yang tiga hal itu yang kita lakukan saat kita berada di pondok agar kita bisa mengembangkan apa yang kita peroleh. Terus yang ketiga, jamaah itu saya pribadi merasakan kehebatan jamaah itu setelah pulang dari pondok. Artinya ketika di pondok saya jamaah terus, ya ada 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin di situ nggak berjamaah. Mungkin ada 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu yang berjamaah. Setelah pulang dari pondok, saya merasakan kehebatan jamaah, terutama jamaah sholat subuh. Jadi panjenengan sebelum melakukan aktivitas bisa mungkin melangkahkan kaki ke masjid agar panjenengan semua nantinya dalam sehari-harinya itu ada keberkahan. Itu mungkin itu ya, sudah jam 11. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nadirin selaku materi yang pertama dengan materi yang sangat keren sekali tentunya. Oke, jadi intinya ini bagaimana cara kita membagi waktu, dan juga ingat lagi bahwa tujuan kuliah itu untuk apa. Karena ada pepatah mengatakan nih, berakit-rakit dahulu, berenang kemudian. Nah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena semua kesuksesan itu memiliki melalui sebuah proses yang panjang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kedua, yaitu ada Bapak Muhammad Rohman SDIM selaku perwakilan dari STI Anindya cabang Kendal. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih bahwa di STI Anindya ini terdapat fasilitas? Nah, tentunya semua biaya operasionalnya itu dibiayai oleh STI Anindya. Untuk tentang Oke, kepada Bapak Muhammad Fatur Rohman, saya persilahkan. Terima kasih, bisa didengar suara saya? Iya, bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa sholatu wassalamu kali ini. Terima kasih Mbak Zulfa selaku moderator telah menyampaikan sedikit yang bisa saya tentang STI Anindya Guna Cabang Kendal, satu ya sama dari Ikatan Mahasiswa Kendal dan STI Anindya Guna untuk bukan sosialisasi webinar untuk yang kali ini. Oke, oleh karena itu langsung saja pada materi kali ini akan saya sampaikan ini untuk file STI
Diaguna dan ini untuk yang di Kendal ini akan buka tahun ini. Dari Yayasan SD Diaguna itu sudah berdiri sejak 19 di tanggal 1 Mei. Untuk yang saat ini alamatnya dan Tara Pelajar sebenarnya Semarang yang di STI Semarangnya. Oke, untuk selanjutnya visi dan misi dari STI India itu sendiri untuk yaitu jadi studi yang unggul dalam menciptakan Indonesia yang memiliki kemampuan inovasi dan banyak sekali misi yang harus dilaksanakan agar supaya visi tersebut bisa tercapai. Oke, next. Program studi S1 manajemen itu ada 3 jurusan yaitu manajemen manajemen bangsa, serta manajemen sumber daya manusia. Ini juga nantinya akan dibuka cabang kedai. Tiap kelas konsentrasi yang nantinya diajarkan di STI yang Diaguna cabang Kendal. Oke, next. Untuk dari pekerjaan lulusan STU manajemen ini banyak sekali kesempatan kerja yang nantinya merupakan salah satu bidang studi lulusan manajemen, baik itu bisa jadi konsultan bisnis, staf operasional, marketing eksekutif, production manager, manager analis, project manager, human resource manager, dan yang lainnya. Itu juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi dan BUMN, bisa juga nanti dilanjutkan di jenjang berikutnya juga menjadi dosen. Selanjutnya yaitu pengunggahan. Ini merupakan salah satu upaya dari STI Diaguna agar bagi mahasiswa mendapatkan beberapa program unggulan, mulai dari beasiswa yayasan, bisa dapat 11, beasiswa pondok pesantren, beasiswa program pengembangan soft skill, beasiswa dikti, dan beasiswa prestasi. Dari ke-6 beasiswa ini langsung kan ke mahasiswa baru yang nantinya akan mulai ngaji, mulai bergabung di saya Diaguna cabang Kendal. Oke, next. Untuk selanjutnya itu pembiayaan kuliah. Ini ada beberapa fasilitas, ada 4 fasilitas yang di free, yaitu biaya sumbangan pengembangan institusi, biaya sumbangan pengembangan akademik, SKS, serta biaya fasilitas kampus. Keseluruh biaya yang nominalnya tidak sedikit ya menurut pandangan orang 5 juta dan per SKS 100.000 itu diberikan semua khusus untuk angkatan. Oke, next. Kemudian untuk kelas perkuliahan di Kendal ikut akan buka reguler sore dan dari jam 4:30 sore hingga jam 8:30 malam. Untuk yang reguler sore di hari Senin sampai Kamis dan eksekutif di hari Jumat dan Sabtu. Ini merupakan salah satu bentuk upaya nantinya akan dibuka. Misalnya kita akan ikut di 5 wilayah. Oke, seperti itu. Oke, next. Pembiayaan kuliah ini hanya biaya registrasi 2 juta satu kali selama kuliah dan biaya by semesteran bisa, bulanan juga bisa. Seperti itu. Intinya biaya ini fasilitas hanya untuk registrasi sama perkuliahan berlangsung
itu hanya satu kali ini, nantinya juga ada fasilitas serta 350 per bulan. Oke, next. Untuk fasilitas yang ada di kampus pusat itu Pak kampus Semarang ya, adanya ruang kuliahnya nyaman, aula kegiatan perpustakaan, hotspot area, mini cafe, musola, sama lab buat bisnis. Ini terlihat gambar kampus yang ada di Jalan Tentara Pelajar Semarang. Nantinya bila mana ada pembukaan kelas di Kendal akan dibuka di 5 wilayah di sekolah swasta khususnya seperti itu. Okay, next. Nah, itu program core skill yaitu adanya 4 program mulai dari digital marketing, language, turisme hingga sama inkubator bisnis. Dari program soft skill ini menunjang seluruh mahasiswa agar supaya nanti siap untuk hadir dalam persaingan kerja nantinya. Soalnya kan biasanya dalam perusahaan itu pasti akan ada tambahan skill apa sih yang ada dalam diri lulusan STN guna nantinya kefokusan dalam program software itu. Untuk fasilitas kampus reguler, kelas W dan kelas ekskul di Kendal nantinya akan buka 5 wilayah yaitu Velari, Sukorejo, Kendal, Kalimu, sama Jogja. Ini masih dalam konfirmasi aktif. Bila mana nantinya meludak hingga beberapa mahasiswa sudah terdaftar, kemungkinan besar juga akan bisa ditambah lagi pembukaan kelas. Nanti by step-step ya, by bertahap-tahap. Oke, next. Nah, untuk unit kegiatan mahasiswanya banyak sekali, mulai dari ada BEM, HMJ Management, FDK Islamic Creative Young Community, terus ada di komunitas Pancasila, dan Anindia Sport and Health. Seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Banyak hal yang bila mana kurang maaf, jalin silaturahim. Semoga saja ke depan program dicanangkan oleh Ikatan Mahasiswa Kenal berjalan dengan lancar, sukses, dan mendapatkan banyak manfaat khususnya. Dan harapannya untuk kerjasama promosi dengan STI India Guna, khususnya nantinya untuk pembukaan cabang Kendal berjalan dengan lancar, dan dalam target nanti perkuliahan di bulan Agustus ke depan berjalan dengan baik dan bisa membuka beberapa kelas di wilayah Kendal khususnya. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Fatur Rahman atas pengenalan dari STI Andi Guna Cabang Kendal. Nah, selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan pada pemateri 1 maupun pemateri 2, saya persilahkan. Teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Ini ada Mbak Alivia, Mbak Alfani, Indonesia, Mas Aska. Ayo silakan kalau teman-teman mau bertanya. Apa saya dulu mau tanya? Iya, Mas Amam, boleh. Silakan, Mas Amam. Mas Nadine masih dalam forum. Masih. Masih. Saya sedikit
setelah dijelaskan tentang manajemen waktu mondok sambil kuliah ya. Iya. Saya pas masih SMA dulu sempat mondok 2 tahun sih. Nah pas kegiatan sekolah itu berbarengan sama kegiatan pondok gitu mas. Jadi abah minta habis zuhur itu harus pulang ke pondok. Namun jam sekolah SMA itu pulang sampai jam 2 lebih ya. Terus saya juga bingung harus milih yang mana. Terus saya putuskan untuk izin ke BK untuk pulang duluan untuk mengikuti kegiatan pondok. Nah dengan keputusan tersebut menurut Mas Nadine keputusan tersebut itu bisa dibenarkan atau gimana? Gimana gitu? Oke, ya. Jadi ada di sekolahan dan di pondok itu pas kebetulan bersama. Jadi kalau ada dua yang bersama, dengan juga matur abah atau kiai kegiatan SMA sampai jam 2 minta izin untuk hari ini. Dulu juga Dinan juga ya. Dinan itu satu ikut workshop yang akan mencapai. Nah dari pondok itu SMA jam 2 harus sudah sampai pondok. Ketika itu saya izin, saya sudah ke dalam Kiai meminta izin minta datang untuk ini saya jelaskan kegiatannya ini ikut kegiatan dari misalnya mulai Senin, Selasa dan Rabu itu minta izin untuk di sore. Terus dari Pak Yai berilah izin ini Mas Eman, izin tapi harus ikut surgan, tapi harus ikut surgan. Nanti jam 5 ikut surgan apa-apa. Jadi intinya ketika ada dua kegiatan yang sama, panjenengan ngatur dulu ke Pak Yai. Misalnya ke Pak Yai kan ini misalnya di sini terus tugas harus sampai pondok, ya berarti panjenengan harus mengalahkan satu izin kita. Tapi setahu saya kalau kita ada kegiatan benar di situ, insya Allah Pak Yai pasti izin. Dulu nanti terus pengurusnya biar tahu kalau pulang itu sore hari ini. Nah 3 hari itu saya pulang sore terus. Oke, berarti untuk manajemen waktu lebih kan jauh dari gitu ya. Iya, persiapan. Jadi dulu kan di mana itu banyak ekstra. Saya mau pilih ekstra apa itu, tapi saya tergantung waktunya ada. Saya pilih saja wajib itu PMR dan PMR saja PMR, karena ya tidak menyitakan waktu. Itu Mas. Jawabannya. Sekarang dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya, saya silahkan. Tadi seperti Mbak Adinda ingin bertanya, silahkan Mbak.
Oke nih, sambil nunggu yang lain yang mau ditanyakan, aku mau tanya kepada pemateri kedua, kepada Bapak Fatur, kalau misalnya kita atur mendapatkan pondok gratis itu tuh ada persyaratan khususnya nggak? Atau kita daftar terus kita mau pondok itu terus ya udah dikasih pondok gratisnya itu, atau ada syarat khusus yang lain? Terus aku mau bertanya lagi pada pemateri pertama, Bapak Nadirin, mau apa ya, sedikit meminta cerita, sharing-sharing seperti itu. Gimana sih cara, kan tadi di CV-nya Bapak Nadirin itu mengikuti organisasi JP Ansor. Itu kan kalau dipikir-pikir ada HMJ, ada Ansor, ada Mendok, ada itu sangat produktif sekali ya, sangat sibuk sekali. Karena kita untuk semangat terus gitu. Apakah biar apa ya, jalan dengan ikhlas gitu, enggak karena kepepet sama aku gitu, aku harus jalanin, enggak karena gitu, tapi ya karena kita ikhlas mau jalannya itu. Begitu. Terima kasih. Monggo Mas Dirin dulu. Saya nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih Mbak tanya. Ini Mas merupakan salah Fadil satu dulu atau program. saya dulu yang jawab? Ya, apa-apa. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa, Ya, bisa Mas. jadi gini, tidak termasuk program beasiswa yang ada di pondok pesantren itu merupakan salah satu bentuk kerjasama dari Yayasan STIN India Guna dengan salah satu pondok pesantren yang sudah mendapatkan CSR ataupun sosial dari beberapa perusahaan khusus. Karena milik perusahaan itu sendiri sudah include dengan perusahaan salah satu perusahaan di daerah Jawa Tengah. Itu CSR-nya atau dana sosialnya itu dialokasikan di pondok pesantren. Satu syarat utama untuk masuk di situ yang mungkin bisa ikut di aktivitas kampus STIN India Guna. Jadi ketika mau mondok di situ dengan mendapatkan fasilitas gratis, ya paling nggak harus kuliah dulu di STIN India Guna. Bila mana ingin di kuliah di Semarang dan dilaju dari posisi pondok kan ada di Manyaran dan Makitin. Nah itu bisa beberapa fasilitas gratis tanpa bayar SPP, pondok lah tanpa bayar bulanan pondok. Tapi kalau mau makan ada fasilitas makan 2 kali di pondok. Tapi mungkin kalau mahasiswa mau makan lebih ya silakan makan di luar nggak apa-apa. Yang penting dari fasilitas makan dan fasilitas yang ada di pondok pesantren itu gratis. Itu alhamdulillah mendapatkan bantuan khusus dari CSR yang sudah kerjasama langsung dengan STIN India Guna. Maka dari itu untuk beberapa orang atau beberapa santri yang sudah masuk di sana, ya alhamdulillah untuk yang saat ini masih aktif meskipun santrinya terlalu banyak ya kan termasuk pondok baru, pondok dikelola oleh oleh perusahaan itu biasanya beda dengan salaf yang dengan kiai yang terkenal itu biasanya santrinya itu beda. Nah, ya bisa kami bersama kalau nantinya untuk proses aktivitas dalam pondok pesantren mungkin sedikit berbeda karena kan kiai salaf sama ustadz yang ada di pondok di itu eh, mungkin agak sedikit berbeda seperti itu. Yang penting niat itikat baik untuk ilmu agama itu sudah diniatkan dari awal. Semoga saja ke depan untuk beberapa sejarah khusus di
keislaman di pondok pesantren berjalan dengan lancar. Itu. Ya bisa berkembang bertahap dari tahun ke tahun. Mungkin Dinda, terima kasih. Iya, terima kasih Tur. Telah tercerahkan saya. Ya, terima Ini kasih. cocok sekali ya buat untuk situasi segi mungkin adik saya yang masih SMP begitu yang sekarang itu mondok terus yang mondok terus mau nerusin pondoknya tapi juga mau kuliah. Terima kasih. Sambung yang pertanyaan kedua tadi ya. Tadi pertanyaannya sempat putus-putus Mbak. Ya, jadi yang saya tangkap itu putus-putus. Mungkin bisa diulangi lagi untuk pertanyaannya. Apakah sekarang udah jelas, Pak? Ya, sudah. Nah, ini kan tadi baca kurikulum kita dari Pak Nadirin sendiri, itu kan banyak organisasi yang diikuti seperti HMJ, dan kuliah, dan juga nyantri. Pasti prioritas pertama adalah di kuliah, tapi juga ada di santrinya prioritasnya. Nah, lalu yang di HMJB Ansor itu kan seperti apa ya, iringan saja. Nah, terus gimana sih biar kita tuh ikhlas menjalani keempat organisasi yang kita miliki gitu, yang kita tekuni gitu, agar pas kita menjalani organisasi itu tuh akan adalah amanah aku, ini beban aku gitu. Nah, seperti itu karena ikhlas gitu. Saya mau berproses ikhlas dengan sendiri. Karena itu kan ikhlas itu sulit. Seperti itu. Terus kita sharing cerita dan motivasi juga sih sebenarnya aku. Ya, baik Mbak Dinda ya. Jadi berarti tentang organisasi ya. Ya, memang saya Dan itu juga, sebenarnya juga nyantrinya tadi. ya. Kan Jadi yang prioritas kuliah sama nyantri. ya, saya ikut organisasi dulu kan pas ketika kuliah itu sebenarnya itu memang dari kemauan kita sendiri. Kalau kita ikut organisasi A, B, C, D, tadi kita sudah jaringannya kemampuannya sudah ada, itu kita akan menjalani dengan ikhlas. Kalau kita misalnya tidak sesuka tapi paksa melalui organisasi ini itu, maka yang akan kita lakukan apa yang bundel itu apa namanya? Jadi tidak sesuai dengan harapan. Misalnya saya dulu di HMJ itu pas kuliah sambil kuliah itu ya, karena saya organisasi yang saya ikuti adalah HMJ, PMI sama Imaten. Imaten berjalan karena saya merasa orang Kendal, jadi saya berkeinginan menjadi apa namanya, organisasi Kendal tersendiri itu, karena suatu saat saya memang kuliah di Semarang, tapi suatu saat pasti saya akan pulang ke Kendal. Saya nggak mau, saya harus mengikuti organisasi ini. Terus PMII itu kan pas kuliah, saya di PMII itu pas acara pas kegiatan dengan pondok asli nanti, saya membagi waktunya dengan PMII itu ya tidak 100%, mungkin 50-50. Ketika ada kegiatan saya mungkin ikut, ketika rapat dan sebagainya kalau nggak memungkinkan saya nggak ikut, tapi kalau memungkinkan saya ikut. Jadi ya kita diri kita sendiri, kemauan kita. Saya ikut ansor itu dari ketika saya masih pondok, jadi saya ranking saya itu dapat 2 di Rosari.
Meskipun saya orang Sari, Pak Sari, tapi saya ikut pelatihannya di KPK karena kemauan saya. Kita ingin organisasi A, B, C, D. Misalnya dengan pas kuliah ini akan ikut apa namanya? Kuliah apa ya? Setelah organisasi apa A, B, C, D, memang sudah kemauan, ada rasa pengen masuk, rasa ikut, itu jenengan nanti pasti akan ikhlas. Jadi saya anaknya itu juga dari karena saya kemauan. Saya nggak kenal sama orang-orang, jadi saya ikut di sana, ikut latihan di sana. Dan terakhir akhirnya saya pulang ke desa. Ya, saya sudah induknya di Kategor. Dan saya langsung dari organisasi di Rawasari. Saya ikut kegiatan aktif di Rawasari. Nah, kemauan tadi saya pengen organisasi A, B, C. Ini mungkin ada yang ditanyakan, mungkin kurang jelas atau puas. Sudah jelas. Terima kasih Pak Nadirin. Sama-sama, Pak. Terima kasih buat tadi teman yang udah bertanya. Terima kasih buat pemateri kita atas jawabannya yang sangat agak keras ya waktu. Dari teman-teman tadi yang telah melewatkan atau masih ingin bertanya mengenai materi kita pada kali ini dan juga kalian bisa nanti tanya-tanya pada guru BK, nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Oke, jadi intinya dari materi kali ini niat kita untuk mondok itu seperti apa, niat kita untuk kuliah itu seperti apa. Jadi semua tuh karena berawal dari niat. Jadi saya di sini juga posisinya sebagai moderator, undur diri dan juga mohon maaf apabila kesalahan dalam memimpin atau dalam memoderatori dalam materi kali ini. Selanjutnya saya kembali. Terima kasih. Oke nih. Oke nih, terima kasih kepada Saudari Zulfa yang telah memandu pemateri yang sangat bagus sekali ya dibawakan oleh kedua pemateri ini. Langsung saja kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu ke sesi foto bersama. Saya minta tolong kepada operator untuk screenshot agar kita foto. Saya mohon kepada para pemateri dan juga para peserta untuk menggunakan kameranya agar terlihat nanti ketika di foto. Apakah nanti operator sudah siap? Siap belum? Ya, sudah. Saya hitung. 1, 2, 3. Apa sudah? Mungkin? Oke ya, sekali lagi ada opsi. Saya hitung lagi. 1, 3. Oke. Baik, sesi terakhir dilaksanakan. Sampailah kita pada penghujung
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para yang sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan kita semua. Juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara series 4 ini dengan sangat antusias. Saya juga berterima kasih untuk kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Sebelumnya saya dulu ya. Sebentar. Pergi ke pasar menjual durian, harga dari jumpa. Saya haturkan semoga bertemu minggu depan. Saya mengakhiri WCD Development Center. Memohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Akhir kata, syaratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak MC, Mbak Moderator. Terima kasih. Mas Roman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya.